Balik lagi sama gue Mario di konten Mario Ngobrol. Kali ini gue sama teman-teman DKV dengan satu copywriter gue nih, yang cuma satu-satunya ini. Follow dia. Iya. Oke, kali ini gue bakal ngobrolin tentang desain komunikasi visual. Artinya apa, Maria? Desain komunikasi visual, gimana kita membuat desain yang bisa menyampaikan sebuah komunikasi secara visual gitu. Visual. Ya, dalam bentuk visual. Bentuk visual, oke. Ada yang punya kata-kata lain? Teorinya sih sebenarnya gitu ya. Teorinya kayak gitu. Intinya. Terus paham atau tidaknya itu. Iya. Kenapa gue ngebawa copywriter dan desainer? Karena ada hal yang bersinggungan di sini buat gue tuh adalah komunikasi gitu loh. Kenapa komunikasi itu jadi satu hal yang penting gitu loh. Misalnya kita ambil contoh ini deh, pisang dengan lakban itu. Karyanya siapa? Ada yang tahu? Itu bukannya ini. Ada yang tahu karyanya siapa? Nggak tahu. Ya tapi pasti pernah lihat dong. Pernah. Oke. Itu karya nggak akan jadi bagus tanpa ada komunikasinya kan. Dia ngasih tahu ada meaning di belakangnya. Oke, nah itu baru bisa dikatakan jadi oh ini tuh komunikasinya tuh kayak gini, latar belakangnya dia bikin kayak gini, makanya jadi itu jadi satu karya kan. Oke. Pernah nggak lu nemu hal-hal yang kayak bukan lagi desain komunikasi visual tapi miskomunikasi visual? Miskom. Iya. Apa? Hal-hal yang sebenarnya bagus tapi kok meaningnya gini sih, kayaknya kalau dirubah gini kayaknya jadi. Aduh, kayak pernah ada deh. Apa? Tapi kan aku pikun. Bentar, aku coba mengingat. Iya, banyak yang kayak ini seharusnya tuh nggak gini caranya gitu. Iya, ada aja sih. Tapi apanya aku lupa. Spesifiknya aku lupa. Karena kayaknya sering yang kayak gitu tuh sering. Gitu. Apa ya? Oke, Tania ada nggak? Tania. Yang aku pikir paling kalau kayak gitu, rata-rata yang salah mungkin gitu. Kayak misalkan pilihan gambar kurang menunjukkan. Kemarin gue baca berita pemenggalan itu cuma karena pemenggalannya aja sih. Jadi miskomunikasi itu kan dia pasien COVID, dua orang pasien COVID 19-nya di spasi. Meninggal dunia, jadi gue orang kan baca 19 orang meninggal dunia. Itu miskom banget sih. Makanya gara-gara. Tapi yang kayak gitu kadang sengaja. Ini soalnya. Tapi kalau ini kayaknya nggak bisa. Iya kak. Oh. Itu mungkin buat clickbait. Iya. Kalau clickbait tuh biasanya ada 2 judul digabungin. Nah itu tuh yang biasanya jadi aneh gitu, jadi orang ngeklik dan lu baca gitu. Tapi gimana menurut Tania nih sebagai copywriter? Ya mungkin nggak tahu ya, udah cukup umur untuk ngomong atau enggak, tapi ya bebas aja lah, kita ngomong aja apa yang kita ingin. Menurut lu etis nggak sih hal-hal yang kayak gitu? Hal-hal yang kayak ya pemenggalannya kadang dinin atau 2 headline yang digabungin gitu loh, 2 berita digabungin jadi satu, menurut lu itu hal yang etis nggak sih? Dibilang etis, kalau misalkan tergantung sih. Ada yang kayak kalau misalkan dia nggak terlalu menyinggung suatu hal, menurut aku masih nggak apa-apa. Ya kayak terlalu menyinggung lah gitu. Kayak terlalu menyinggung. Kayaknya nggak bisa deh. Kayak banyak deh kayak kata-kata yang misal seharusnya tuh nggak ini dipakai, tapi dia ganti. Dia orang tuh klik, padahal jadi nangkepnya orang beda. Iya. Dia salah, jadi kayak maknanya itu negatif banget dibikinnya, padahal harusnya nggak kayak gitu. Banyak Udah itu aja, nggak ada yang lain. kalau misalkan kayak gitu biasanya yang aku lihat ya. Oke. Kita balik deh pertanyaannya ke paling dasar deh, komunikasi. Menurut lu penting gak sih komunikasi? Penting.
Di mana pentingnya? Dalam konteks apa? Karena dalam Konteks segala apapun lah, konteks. kita ngobrolin komunikasi dari segi yang paling dasar deh. Jadi paling dasar Iya. itu informasi. Iya. Mati itu ya dasar banget. Apa? Kenapa itu jadi satu hal yang penting? Karena itu menentukan apa ya, komunikasi. Kalau apa ya, kayak itu menentukan apa yang masuk, apa yang kayak maksudnya kalau misalnya informasi yang nggak apa, iya komunikasi yang nggak jelas, cara menyampaikan yang nggak jelas, orang yang menerima tuh kayak bisa aja salah paham atau apa gitu. Itu disebar lagi. Iya, dalam segala konteks ya gitu. Ini pun kalau misalkan dalam sosial media konten gitu, bisa kayak gitu juga kan, berlakunya Iya. sama kan. Kayak kita kalau misalkan nyampein berita atau informasi ke orang lain, tapi kalau misalkan komunikasi nggak jelas, nyebarnya hoax lah atau Iya. apalah kayak gitu. Iya. Jadi misinterpretasi ya. Iya, bisa menjatuhkan Iya. orang satu pihak. Oke. Terus kalau skupnya gue naikin deh ke bagian yang kita kuasain aja lah dari segi branding. Gimana komunikasi dari segi satu brand itu gimana sih? Maksud gue bisa dilihat tuh dari apanya? Tania dari segi copywriting deh. Copywriting. Gitu. Gimana caranya komunikasi sebuah brand dari segi copywriting tuh apa sih yang perlu dilihat gitu? Oh ini kayaknya komunikasinya bagus nih. Oh komunikasi brand ini jelek nih. Apa sih yang dilihat? Tapi kalau misalnya kalau dari brandingnya ya, kalau dari kontennya juga kelihatan. Maksudnya apakah dia terus aku mikirnya kontennya juga harus benar. Terus kalau komunikasi desainnya juga harus benar. Kalau misalkan dia nggak brand nggak bisa mengkomunikasikan brand ini juga nggak Kalau dapat dari- gitu orangnya. Dari tulisan sama komunikasi Iya. itu beda. Oh, cara voice-nya beda-beda Ya, brand. Ya. Dan brandnya mau dipandang gimana, kayak gimana cara kalau misalkan kayak branding kan pasti punya satu brand pasti punya kayak oh dia nih orang yang kayak gini. Nah itu gimana cara tahu dari si brandnya keluar. Oke. Paham yang tadi ya ngomong nggak? Iya. Tone of voice-nya oke, aku paham. Oke. Iya kayaknya ngaca nih kayaknya udah ngantuk nih. Itu kopi tuh sebelahnya tuh. Oke, dari segi desain deh, gimana cara komunikasi brand gitu? Apa yang pasti, dilihat kayak misalnya, oh brand ini bagus nih komunikasinya. kalau konsisten tuh nggak tahu sih, aku nggak nganggap itu konsisten masuk, apalagi kalau misalnya dia punya brand identity dan punya guideline yang jelas ya. Nah di situ kan udah jelas tuh gimana cara dia menyampaikan visualnya ataupun itu tadi kayak tone of voice-nya dan lain-lainnya kan dari brand identity itu kan keluarnya gimana gitu sih pentingnya. sebenarnya ya mungkin ini kali ya jadi satu kesatuan juga sih. Gue kalau jadi orang awam misalnya ngeliat Gojek tanpa memandang diri gue sebagai desainer, gue kalau ngeliat Gojek memang kita tuh sayang dia cara brandnya udah banget nih gitu. Ya itu mungkin bisa digambarin dari kayak copywriting-nya, misalnya upgrade Gojek dia ada kayak kata-katanya. Orangnya kotak-kotak dia pakai gambarnya. Itu sebenarnya. Itu komunikasi yang menurut lu bagus ya dari segi branding ya. Dari tone warnanya, message yang dia mau bangun, terus misalnya tone of voice-nya gimana dia menyapa audiensnya dia seperti apa gitu. Terus ya kira-kira kurang lebih bakal jadi kayak gitu lah ya kalau misalnya apa ya, komunikasi dari segi branding. Mungkin gua akan ngebicarain tentang satu hal lagi yang komunikasi tuh buat gua tuh hal yang paling dasar yang sebenarnya lu harus benar-benar bisa kuasain dalam aspek apapun. Apalagi dari segi event design pun lu jangan berharap kayak lu tuh oh gua nggak perlu ada komunikasi deh gitu loh, atau misalnya ya udah gue terima kerjaan aja, gua akan ngedesain bla 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 udah selesai gitu. Nggak bisa, karena maksud gue lu tetap harus tahu dulu reason why-nya si copywriter ini bikin konten kayak gini tuh apa sih gitu loh, dan kenapa sih. Nggak bisa kucuk-kucuk lu bikin oh tulisannya begini, wordingnya kayak gini, wording image-nya
oh gue bikin aja langsung kayak gini dan segala macam. Buat gue itu nggak akan pernah bisa sih gitu loh, karena harus ada tone-nya, harus ada dan segala macamnya, harus disesuaikan sama mood si brandnya itu seperti apa tuh. Gimana Tania, pusing nggak Tania? Ngantuk banget. Oke. By the way habis meeting Prodia ya. Oke, bagus. Habis itu langsung bikin konten kan. Oke, bagus. Nah, gue tuh pengen ini deh, apa ya? Ada nggak hal-hal yang gue sebenarnya kehabisan topik aja ya. Gue pengen ngobrolin tentang desain komunikasi visual aja sih, kayak kira-kira apa sih hal yang buat gue ganjel gitu yang gue pengen tanyain ke lu orang gitu. Karena jujur gue sebagai perusahaan ya, gue banyak banget terima apply dari karyawan itu, dari calon-calon karyawan ini adalah dia tuh mau jadi desainer, tapi somehow mereka tuh bukan dari DKV gitu. Backgroundnya gitu. Iya, backgroundnya tuh ada yang hukum, ada yang pertanian dan segala macam. Gimana menurut lo orang nih, yang lo orang ini kan dari segi desainer beneran DKV gitu ya. Kira-kira menurut lo gimana sih ngelihat orang-orang di luar sana ini yang ngedesain gampang nih, apa gue jadi desainer aja ya, walaupun lu lulusannya misalnya saya hukum deh gitu. Itu realita yang dia ada di lapangan ya. Gimana lu orang lihat? Tapi sebenarnya ya kalau emang mau belajar desain, mungkin nggak harus benar-benar sekolah desain. Cuman ya mungkin bisa online gitu kan, nonton YouTube atau mungkin belajar sendiri. Dari mana aja bisa. Cuman mungkin itu ada beberapa yang kayak nganggepnya desain kayak gampang nih, kayak gini doang, easy gitu kan. Terus kayak kerja desainer gitu. Nah, tapi mungkin nggak semuanya gitu. Mungkin emang ada yang benar-benar belajar. Cuman mungkin kalau kita ngeliat background yang nggak ada sisi DKV atau apapun itu sama sekali, kita agak aneh juga mungkin ngeliatnya. Cuman nggak menutup kemungkinan juga kalau emang orangnya beneran belajar. Gitu sih, aku ngeliatnya gitu sih. Positif banget ya. Ada positifnya. Oke, gimana Hermawan kayaknya udah sering nih ngeliat desainer kayak gini nih. Sebenarnya dulu pas gue S1 gitu, iya memang gue ngerasa ya jurusan desain ya harus ngambil DKV gitu. Tapi sebenarnya setelah berjalannya waktu di DKV itu kan ada komunikasi secara visual, intinya kan itu. Komunikasinya itu sebenarnya bisa dari semua jurusan gitu. Karena dia tuh ngerti misalnya analisa behavior audience lah, bagus. Nah, visualnya ini sebenarnya cuma teknikal aja. Iya, nggak cuma teknikal sih, di dalam visualnya ada teknikal sama ada yang feel-nya itu sebenarnya sih masih bisa dikembangin. Sebenarnya bisa dikembangin. Iya. Jadi sebenarnya kalau sekarang menurut gue sih nggak perlu dari kafe juga sih. Cuman mungkin itu shortcut aja kali ya, biar nggak ribet aja. Belajar dari luar gitu. Ya lebih ada tuntutan di situ. Iya. Intens banget tuh 4 tahun. Lu bener-bener fokusnya ke DKV doang. Iya. Tapi gue ngerasa tuh kayak kalau lu di luar dari DKV ya, let's say ya, gue nggak maksud merendahkan dan segala macamnya, tapi tuh untuk lu ngebangun feel tentang desainnya, iya gitu loh. Mungkin komunikasinya lu bagus nih, let's say ya udah lah, lu feel-nya itu lu pakai Canva lah, let's say ya, Canva udah ada template dan segala macamnya. Ya buat gue lu nggak ngebangun feel sama sekali gitu loh, karena gitu. Canva itu selalu ngasih lu tuh template dan udah jadi dan lu akan edit dan segala macam. Dan let's say ada 100 orang yang pakai itu template. Gitu loh. Lu bahkan lu lihat scroll Instagram, gua tahu banget ini Canva gitu. Iya, kelihatan. Kayak unsur artnya tuh kayak berkurang gitu. Gua ngerasanya esensinya tuh kayak berkurang aja, kayak seni yang sebenarnya kayak semua orang tuh ngerasa dia bisa ngelakuin, tapi buat gue ya kayak desain atau komunikasi visual ini adalah satu art yang sebenarnya nggak akan bisa lu nggak segampang itu nggak sih untuk di-achieve gitu loh. Dibangun. Kayak dia bilang fokus DKV itu shortcut karena ya lu selama 4 tahun fokus ngebangun film itu. Tapi kalau orang yang baru mulai kan ibaratnya ya misalnya dia sambil kerja yang lain, dia sambil kerja desain itu kan kayak ada agak setengah-setengah. Jadi tapi tetap sih ya mungkin kerja sebagai desainer bukan
bukan solusinya nggak sih, maksudnya kayak Ya, kerja kan berarti kan itu kan utamanya dia ya. Mungkin kalau sebagai sampingan atau ngapain gitu. Oke nggak sih? Oke, kayak kita pakai ini deh. Pakai orang awam deh. Biar ini diajak ngobrol ya, biar nggak tidur gitu. Oke. Gimana pandangan seorang copywriter nih yang bersinggungan langsung sama desainer gitu. Menurut lo tuh desain tuh gampang atau susah sih? Susah. Karena aku Susahnya tuh karena kayak feel-nya. Aku tuh suka banget kalau ke Maria biasanya. Kalau kita jarang, tapi kalau ke Maria tuh itu feel-nya ini. Coba bikinin ini, jadi ini. Feel-nya tapi yuk, ayo tuh jalan gitu Maria. Tapi nggak dijelasinnya. Tapi nanti Maria tuh yang olah itu jadi kayak satu. Oh gini maksudnya gitu. Mentranslatekan dari yang tadi ruwet ternyata tuh gini doang gitu. Kayak aku tuh kalau misalkan ke desainer, ya udah aku beneran kasih kayak ini aku desainnya mau yang kayak gini, bikinnya yang kayak gini tuh ini pasti gimana ya gitu, tolong translate gitu. Itu kayak gitu biasanya kalau ke Maria itu sih banget. Terus kayak aku mikirnya kayak kan maksudnya banyak kayak orang yang kan maksudnya kan biasanya kita pakainya Iya. kayak tapi kan ada orang yang belajarnya dari situ. Nah aku tuh enggak kan kalau pakai yang slide AI berarti kan dia bikinnya kayak udah ada apa bentuk-bentuknya sendiri gitu. Template-nya. Template tapi yang kayak itulah. Iya. Ngerti. Nah itu makanya tuh yang kayak beda jadinya, jadi kayak terlalu kaku yang aku lihat kalau yang aku lihat. Ya kalau misalnya kayak yang lain tuh bikinnya lebih humanis, lebih kayak ada goresan tangan. Ya mungkin karena yang pakai Canva tuh emang template, jadi nggak ada pilihan, nggak banyak pilihan sebenarnya. Gitu. Ya kalau gitu. Nah, susahnya kadang banyak desainer yang cuma punya filmnya tapi nggak punya komunikasinya itu banyak yang punya di desain. Iya. Itu sebenarnya kalau lu bisa combine bagus banget. Kan ada yang bilang soalnya kalau desain itu nggak cuma bagus, yang benar. Yang benar itu dari komunikasi. Iya. Let's say yang kontennya Gojek deh yang di billboard itu kan cuma tulisan tok, desainnya di mana. Iya. Tapi komunikasinya pas banget gitu loh. Itu contoh hal yang buat gue tuh apa ya, kayak ini tuh hal yang kayak gini tuh nggak ada shortcutnya gitu loh. Lu harus memang pengalaman yang akan ngebangun itu gitu loh. Dan makanya gue ngerasa bahwa once lu di luar dari desainer ataupun dari DKV gitu ya, lu belajar tentang shortcutnya dan segala macamnya, atau lu course-nya banyak banget gitu tentang AI, tapi nggak ada yang pernah bisa ngajarin feel-nya. Iya, itu harus diri sendiri sih. Gitu loh. Bahkan kayak kita balik ke zaman dulu aja, siapa yang beda? Michelangelo sama Picasso, dua-duanya tuh beda gitu. Feel-nya tuh punya ciri khasnya dia sendiri gitu. Tiap orang beda. Maksud gue dengan orang yang di master di tempat yang sama aja tuh punya feel yang beda gitu. Gitu loh. Tapi bayangin kalau ada orang yang di luar dari DKV ini pengen jadi desainer hanya karena dia ngerasa kayaknya gampang deh. Itu sih. Kalau itu emang udah. Jangan itu gampang. Iya. Kita silahkan mulai dari nol. Nah, kalau gampang sih lebih susah ya. Sangat-sangat tinggi ya, bidangnya itu sangat-sangat tinggi. Bukan sekolah ya nggak ada angkanya. Gimana cara gue nilainya? Dari dulu tuh gue zaman kuliah tiba-tiba gue bisa dapat 60 atau temen gue bisa dapat 80 apa gitu. Nilainya tuh dari apa gitu kan? Ternyata setelah berjalannya waktu sebenarnya ada lah kayak pakai 7 prinsip desain itu. Teori oke lah, kalau teori lo bisa pakai. Kalau udah kerja kadang susah. Iya. Atau enggak gini, gue juga sering lihat nih di beberapa CV itu dia tuh nulisin, dia juga bisa desain, tapi Canva. Oke. Menurut tuh nih sebagai desainer ataupun ini copywriter ya, bisa nggak sih dia bisa dikatakan bisa ngedesain hanya karena Canva gitu? Gimana? Bisa nggak ya? Bisa nggak? Banyak loh gue ngelihat banyak CV hal-hal yang kayak gitu tuh gue sering banget lihat. Kalau cuma dibilang bisa ngedesain,
Mungkin oke kali ya. Oh bisa aja karena Kecuali kasarnya kalau gue cuma pakai dia sebagai foto. iya, dan paling ya bikin apa yang Iya. emang sesimpel itu. Tolong dong misalnya udah ada poster yang lama lu tinggal ganti aja tulisannya ganti orang. Iya. Kayak gitu tuh namanya kasarnya. Heeh. Kalau udah desainer yang buat gua itu ya udah Nah, harus ya mungkin kalau title-nya desainer baru kayaknya nggak masuk ya. ya Kalau bisa ngedesain aja mungkin masih nggak apa-apa lah ya. coding. Iya, Iya, kadang gue nggak terlalu suka dengan kata desainer karena iya, kayak lu S2 lu deh, Master of Art. Buat gue satu hal itu tuh udah kayak art aja gitu loh. Lu nggak akan bisa, lu jangan jangan pernah ngerasa kalau misalnya lu cuma bisa ngedesain sosial media lu artinya oh gue desainer gitu. Enggak, karena itu buat gue kayak cuman satu aspek dari banyak aspek gitu loh. Iya. Edit video itu ya itu nanti urusannya yang lain lagi mungkin let's say gitu. Tapi dituntutnya tuh adalah lu ngerti semuanya gitu loh. Iya. Gitu loh. Gimana lu bisa bikin thumbnail tapi lu nggak ngerti podcast ini tuh ngomongin apa gitu loh. Nggak kayak aduh gitu loh. Dan banyak banget hal-hal yang kayak gitu. Ya, itu gue juga bingung sih karena mungkin emang banyak desainer sekarang yang fresh graduate cuma ngerti teknikal doang. Iya. Iya. Padahal sebenarnya mungkin di kampus juga dari Dianya kayak dia nggak paham berusaha. apa sih. Iya. Nah, itu dia itu yang kadang tuh apa ya kayak ngehambat mereka juga pas mereka masuk ke dunia kerja kan. Gitu loh, kelihatan banget kayak beberapa orang tuh kosong banget gitu loh. Bahkan di sekolah aja masih ada yang pakai Corel Draw. Iya. Itu udah kayaknya gue rasa udah absurd sih gitu. Oke. Terus kita balik ke pertanyaannya dari DKV kita ke copywriter deh. Kerjaan yang selalu ini mah semua orang bisa nulis doang ini. Ini mah caption doang sekalimat doang mah. Ya ampun, semua bisa. Apa hal yang gimana stereotip orang itu kan terhadap copywriter kan kayak gitu ya. Dari segi copywriternya sendiri tuh ngerasanya gimana sih? Atau ini tuh salah gak sih? Salahnya di mana gitu? Stereotip ini gitu loh. Iya nulis doang. Ya nulis doang kok. Enggak. Kayak kalau misalkan ada desain, aku bikin kopinya. Berarti kan aku harus lihat dulu nih. Itu lagi ngomongin apa sih? Yang mau dikasih tahu dari ini apa? Di translate ke si branding itu gimana sih dia ngomong? Jadi itu kerjanya jadi lihat dulu apa yang mau dia omongin. Translate dulu ke dia tuh sebenarnya maunya ngomongnya kayak gimana dari si branding ini. Dengan itu cara ngomongnya gimana. Baru ditulis. Ditulis pun aku lihat-lihat lagi skillsnya tuh sama enggak sama. Jadi aku tuh kalau aku biasanya apalagi kalau misalnya nulis yang kayak kali banyak ya, itu aku kayak suka bullet naik ke atas lagi, baca lagi yang atas itu sama. Kalau aku ya, biar dia tuh nggak kayak bulung. Oke. Tapi kan itu lebih ke arah feel ya. Berarti kan tetap aja dong stereotip orang tetap bisa, siapapun bisa nulis nih. Jadi kelebihannya seorang copywriter dibandingkan orang biasa yang nulis tuh gimana beda? Ya kalau desain kan ada nih style-nya. Tapi juga style orang beda-beda sih. Kayak sebenarnya tuh kadang kalau bukan aku yang nulis ya, kayak kayak jatuh situ feels juga tapi yang ngerti kenapa itu feels juga kayak misalkan aku baca satu ini tuh bagus karena feels aja gitu enak kayak komunikasinya dia enak gitu kali aku ya. Ada ya teknik. Ada teknik tulisannya cuman menurut aku kalau tahu teknik dulu kan tapi kalau teknik bisa dipakai ya sih dipakai tapi kayak kalau aku di tahap kayak pakai tapi kalau misalnya emang butuh banget pakai kan kayak sebenarnya tuh teknik itu sama aja kan ada kayak problemnya terus nanti ada solutionnya ya sama aja
asalkan ada itu gitu sih. Ya kan? Gua nggak ngerti. Oke, gua tambahin kali ya. Kalau dari gua adalah hal yang seorang orang biasa tuh yang nggak bisa tiru dari copywriter itu adalah copywriter yang bagus itu adalah dia tuh bisa ngebikin theater of mind hanya dengan kata-kata gitu loh. Itu yang nggak semua orang bisa lakuin. Kayak penyiar radio atau misalnya let's say buku novel, semua tulisan, tapi bisa ngebikin lu bisa kayak into sama karakternya, lu bisa mikirin karakternya kayak gimana, dia ada di mana, dia ngomong apa dan bla 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 bla. Dia tuh bisa ngebentuk theater of mind lu gitu. Dan buat gue adalah itu yang seni yang gak semua orang bisa loh, gitu loh. Yang mungkin buat gue cuman ya orang-orang tertentu lah yang bisa ngelakuin itu lah, gitu loh. Nah, buat gue adalah ini adalah dua job desk ataupun dari desainer dari copywriter adalah dua hal yang kadang tuh orang tuh di luar sana tuh ngerasa bahwa dia tuh sebenarnya bisa ngelakuin hal yang sama kayak yang lo orang lakuin, tapi sebenarnya tuh ada hal yang mereka sebenarnya harus lakuin dulu, kayak misalnya desain harus bisa feel-nya dulu. Terus gimana caranya kalau lo mau jadi copywriter, lo bisa nggak storytelling dulu yang bagus, gitu loh. Bisa nggak lo ngebikin theater of mind orang tuh jalan gitu hanya dengan lo bercerita gitu di depan orang banyak gitu ataupun lewat sosial media. Atau ada lagi nggak yang kira-kira kita tutup deh pertanyaan terakhir deh. Kira-kira ada nggak yang dari lu orang nih kayak ya ini kan dua job desk yang selalu dianggap semua orang tuh bisa ya. Ada nggak sih hal-hal yang sebenarnya mereka nggak tahu job desk ini tuh harus bisanya tuh kayak gimana sih gitu loh. Apa ini susah sih gitu loh. Kalau gua misalnya, ini ngomongin bisa secara keseluruhan kayak cuma bikin desain doang. Gua ngomongin ini benar-benar dari kosong. Coba silakan lo bikin tuh arahnya kemana. Jenis desain kan ribuan, jutaan kali gue juga nggak tahu. Tapi lo bisa nentuin atas kerucut jadi mungkin ke 1000 gitu. Misalnya mirip terus dengan arah yang benar jalan terus ke depan. Konsisten gitu. Konsisten itu susah. Itu kalau gua suruh ngajarin, coba tuh kasih tuh kisi-kisinya apa? Nggak tahu juga gua. Itu based on pengalaman lo dengan referensi sebanyak-banyak. Maria ada nggak? Ada tambahan nggak? Tadi aku ngomong tapi aku lupa. Ya ampun. Oh ini, kalau misalkan dia mau kerja sebagai desainer ya, maksudnya kayak kenapa nggak mudah? Karena kan kalau kita kerja, apalagi kalau misalnya di agensi kayak gini ya, kita kan ketemu banyak klien, macem-macem banget tuh. Nah, gimana kita mengtranslatekan apa maunya mereka, subjektivitasnya yang tadi Kak Krisna bilang kan tinggi banget tuh. Nah itu tuh, nah gimana tuh cara kita buat mengontrol itu, dan gimana caranya biar nggak sekeluar itu. Misalkan mereka punya brand identity, udah jelas nih kayak gini, tapi mereka maunya tuh yang kayak beda jauh dari brand identity mereka, kayak agak keluar gitu. Nah gimana cara kita buat tetap dengerin mereka, tapi kita tetap bisa nge-keep si guideline-nya ini gitu. Susah kayak gitu. Gitu sih. Copywriter deh. Apa copywriter? Kalau Iya. kalau yang paling kalau di ranahnya ganti-ganti. Kalau misalkan itu teori bilang ke aku, presiden itu bilang kayak bukan six out cats, tidak